di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan pagi hari ini tentu saya tidak akan membahas seluruh pertanyaan itu, tapi ada beberapa pertanyaan yang sangat menonjol dan perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, pertanyaan itu sampai hari ini masih terus, sebenarnya negara ini siap nggak sih menyelenggarakan haji, kok sampai 2 kali ditunda? Nah, lalu yang kedua, oh Indonesia ini nggak bisa masuk ke Arab Saudi karena masih punya hutang. Nah, lalu yang ketiga soal kuota, dan nanti yang terakhir soal karena tadi pagi masih ketemu juga, Pak besok ini mohon dong kepastian umrohnya kapan dibuka. Mohon kepastian kayak mau dilamar aja Pak Kiai. Baiklah Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan yang pertama, ketika pemerintah Arab Saudi itu menghentikan seluruh penerbangannya ke Arab Saudi tanggal 27 Februari 2020 yang lalu, kebetulan kami dalam posisi ada di sana, jadi nggak bisa pulang. Nah, bersama kami itu ada 75 orang jemaah umroh yang juga kena dampak. Ini mereka kemudian dikarantina di hotel bintang 5 di depan Masjidil Haram, 75 orang itu, dengan seluruh fasilitas yang lengkap kecuali satu, apa itu, hanya di kamar, tidak bisa ke haram, padahal di depan Ka'bah. Seneng apa sedih? Jadi umroh 9 hari lalu tidak boleh pulang, ditempatkan di hotel bintang 5 di depan Ka'bah, tapi nggak bisa ke Ka'bah. Nah, itu kemudian kami baru bisa pulang tanggal 9 April. Jadi kalau 27 Februari sampai 9 April itu kan ya hampir 2 bulan lah kira-kira, hampir 2 bulan. Nah, itu setelah terus kami melakukan komunikasi dengan Arab Saudi, kira-kira kapan kita diberi kesempatan untuk pulang. Nah, kebetulan warga Arab Saudi yang kena lockdown di Indonesia ini juga banyak, yang mereka masih ada di Puncak, di Sukabumi, di Malang dan lain sebagainya. Mereka lalu dikumpulkan di Jakarta di hotel, salah satu hotel, ada sekitar 10 ribuan warga Saudi yang di Jakarta. Nah, mereka Arab Saudi itu mau menjemput warga itu, kami nunut pulangnya Pak. Nah, tapi ya bayar juga, tetap bayar juga. Nah, 9 April kami kembali ke tanah air. Lalu kemudian rapat dengan Komisi 8. Nah, kami diminta untuk segera melakukan mitigasi, menghitung potensi-potensi kalau dalam posisi pandemi ini Arab Saudi tetap membuka haji, kira-kira apa skema-skema apa yang harus kita siapkan. Kami kemudian bekerja keras menghitung itu dengan 2 ukur. Yang pertama soal waktu, yang kedua biaya. Nah, tahun itu belum ada vaksin Pak, sehingga semua negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi itu memberlakukan bagi orang yang akan keluar negeri itu karantina 14 hari sebelum berangkat, 14 hari ketika tiba di tujuan, dan 14 hari ketika tiba di tanah air. Jadi untuk urusan karantina saja kita sudah butuh 42 hari, ditambah hajinya 41 hari, jadi 83 hari. Di 2020 kalau haji dilaksanakan Pak, itu hajinya 83 hari. Nah, kalau 83 hari pada posisi normal Pak, kloter pertama kita berangkat itu tanggal 5 Dzulqa'dah. Nah, kalau di tanah air sebelum berangkat dan ketika tiba di Arab Saudi itu membutuhkan waktu karantina 14 dan 14, 28 hari, maka dalam posisi pandemi itu jamaah kloter pertama itu harus berangkat tanggal 6 Syawal Pak. Itu ketupatnya masih utuh Pak di rumah, betul ya? Belum lebaran kan, baru besok pagi lebaran ketupatnya kan? Ya, selamatannya kapan? Nyembelih sapinya kapan? Nah, ini soal waktu Pak kita. Lalu yang kedua, untuk karantina ini butuh tempat. Nah, asrama haji kita di Bekasi itu hanya bisa menampung maksimal itu 4 kloter dengan ukuran normal, dengan kapasitas normal. Nah, dalam kapasitas protokol itu satu kamar hanya boleh diisi maksimal 2 orang.
Sehingga asrama haji Bekasi yang kamarnya itu 520 dikurangi untuk panitia dan lain sebagainya, katakan 20 berarti hanya 500, itu hanya bisa menampung 1000 orang. Padahal kita butuh itu satu hari itu menerbangkan 3-4 kloter. Kalau ada karantina 14 hari, maka mulai hari pertama sampai hari ke-14 itu jamaah akan berdatangan dan baru berkurang di hari ke-15. Sehingga kita butuh kapasitas itu sekitar 14.700, 15.000. Maka yang kita butuhkan adalah 7.500 kamar, Pak, untuk Bekasi saja. Nah, kami sudah coba menghitung seluruh kamar-kamar di sekitar asrama haji, hotel-hotel yang ada di sekitar kamar haji, nggak cukup juga 7.500. Rumah warga kita hitung, wisma-wisma yang ada di sekitar itu kita hitung. Lalu kemudian di Arab Saudi juga kita hitung, kalau pada situasi normal kita menyiapkan 52.000 kamar, maka di musim haji kita harus menyiapkan 104.000 kamar. Nah, dan itu bayar semua, Pak. Nah, lalu kemudian kita hitung lagi kebutuhan untuk PCR. PCR itu minimal 6 kali sebelum masuk asrama, 2 hari sebelum terbang, ketika tiba di Arab Saudi, lalu kemudian ketika berpindah dari satu kota ke kota lain di Arab Saudi, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah dan seterusnya, kemudian ketika hendak terbang ke tanah air, lalu kemudian ketika tiba di tanah air. Pada waktu itu PCR di Indonesia itu masih di atas 1 juta, di Arab Saudi 1.300 real itu hampir 6 juta. Kalau kali 3 ya sudah 18 juta hanya untuk urusan PCR saja. Ditambah di tanah air, kalau 1 juta berarti 3 juta. Sudah ada 21 juta sendiri untuk urusan PCR. Nah, lalu kemudian kita hitung kebutuhan masker. Masker yang Bapak pakai itu hanya valid untuk 4 jam. Nah, jadi setiap orang membutuhkan 6 masker setiap hari kali 83 hari kali 221.000 jemaah haji. Itu ada puluhan kontainer yang kita butuhkan untuk masker pengadaannya. Nah, lalu masih juga kita mitigasi setiap 4 jam itu setiap orang akan membuang sampah masker. Kalau 1-2 orang kantongin, nanti ketemu tempat sampah dilempar aja, nggak ada masalah. Tetapi 221.000 orang tentu bukan masalah kecil. Lalu kami berkoordinasi dengan dinas-dinas kebersihan setempat, kira-kira skema apa untuk mengurus dampak sampah masker ini. Itu semua kita siapkan. Lalu kebutuhan disinfektan, Pak, itu berapa ribu tangki yang harus kita siapkan, karena setiap jam harus disemprot semuanya, hand sanitizer dan seterusnya. Nah, masih kurang, Pak. Penerbangan itu hanya mau mengangkut dan hanya boleh mengangkut maksimal 60%. Ya, penerbangan mau saja, yang penting bayarnya 100%. Karena satu terbang kan, sehingga kalau hanya 60% berarti satu per 2 penerbangan. Itu setelah kemudian kita hitung totalnya, kalau 2020 itu ada penyelenggaraan haji dengan kuota normal, maka kita butuh tambahan biaya untuk protokol kesehatan itu sebesar 13 triliun, Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian berangkat di 2020 itu bayarnya 35 juta, lalu kemudian mendapat nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji itu 35 juta, jadi 70 juta, masih harus nambah lagi 13 triliun dibagi 200, itu kira-kira 63. Jadi totalnya kalau 2020 itu ada haji 133 juta, Pak. Nah, ini kemudian di rapat Komisi 8 kita sampaikan, kira-kira ini skema yang sudah kita siapkan. Nah, membutuhkan biaya 13 triliun tambah. Nah, ini untuk ngurus 13 triliun ini, Pak,
Ini beliau nih sudah nggak ingat usia, sampai sahur itu masih ada di ruang rapat hanya untuk membahas kira-kira nih kalau jadi haji beneran 13 triliun ini akan dibebankan kepada siapa? Apakah kepada jamaah sehingga setiap jamaah itu harus nambah atau dibebankan kepada nik? Kalau dibebankan kepada BPK itu uangnya jemaah yang digerakkan itu terancam terpakai karena nilai manfaatnya tidak sebesar itu, hanya cukup untuk 1 tahun dalam situasi normal. Nah, lalu kalau dibebankan kepada negara, ya kita tentu akan lebih besar. Nah, ini kira-kira skema-skema mitigasi yang kita siapkan. Lalu kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan-bulan kritis bagi Arab Saudi. Sebab apa? Di tanggal 20 Ramadan itu Arab Saudi biasanya mengambil keputusan terakhir untuk haji. Karena apa? Tanggal 21 sampai 10 Syawal mereka libur. Nggak ada aktivitas sama sekali di pemerintahan itu. Rajanya pindah ke Mekah untuk menikmati Asyurul Awakhir, kemudian 10 Syawal itu ya libur lebaran, nggak bisa diganggu. Nah, detik-detik itu setiap hari kita rapat dengan Komisi 8, kadang di Senayan, kadang di Wisma DPR yang ada di Kopo, mengupdate situasi kira-kira Arab Saudi ini seperti apa, siapa. Nah, ketika kemudian tanggal 20 Ramadan kok tidak ada keputusan, lalu kami kemudian merubah skema. Dari 100% kita turunkan menjadi 75%. Kita turunkan menjadi 50%. Itu Pak Kasih Haji paling-paling pilih cuti. Suruh pilih 7 orang itu daripada dilemparin batu. Nah, sampai segitu itu kita siapkan skema-skema itu yang menunjukkan bahwa pemerintah itu sangat menyiapkan dalam situasi apapun kalau Arab Saudi membuka haji. Nah, walhasil melewati Syawal dan kemudian sudah tidak ada tanda-tanda Arab Saudi ingin membuka itu karena situasi pandemi masih lagi tinggi-tingginya, ya demi kemaslahatan bersama, lalu kemudian diputuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah. Lalu di 2021 ini bahkan sejak awal tahun itu Arab Saudi belum ada tanda-tanda akan menyelenggarakan ibadah haji. Kalau 2020 kita sudah mendapatkan kuota 221.000 di tanggal 2 Desember 2019. Tetapi ketika 2021 itu tidak ada satupun tanda-tanda baik secara kertas maupun undangan untuk membahas berapa kuota yang akan diterima oleh Indonesia sampai Ramadan dan sampai akhir. Nah, tetapi kami juga terus menyiapkan skema-skema itu, bahkan Pak Ketua Komisi 8 itu sampai terakhir tanggal 10 Ramadan itu menyampaikan kepada kami, coba Arab Saudi ditanya betul, meskipun hanya satu saja kita berangkatkan. Nah, tapi kalau satu siapa yang berangkat lagi? Tetapi itu menunjukkan keseriusan kita bahwa kita siap dalam kondisi apapun kalau Arab Saudi membuka haji. Dan ternyata memang Arab Saudi memutuskan untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji secara internasional. Jadi di 2020 Arab Saudi itu semula merencanakan haji 10.000 untuk warganya dan ekspatriat yang ada di Arab Saudi dengan biaya full dari Arab Saudi. Tetapi kemudian karena pandemi itu semakin naik, akhirnya hanya 1.000 orang. Dan 1.000 orang itu ujungnya hanya 650 orang karena tahap seleksi pemberangkatan itu ada sekian orang yang kemudian diindikasikan positif dan tidak jadi mengikuti haji. Nah, kemudian di 2021 itu 60.000 hanya untuk warga Arab Saudi dan ekspatriat, tetapi biaya masing-masing. Arab Saudi menyiapkan 3 paket layanan. Paket A itu 13.000 rial. 13.000 rial itu kalau dirupiahkan berapa? Sekitar 42 juta Pak. Itu hanya dari Mekah
ke Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah, pulang. Nggak ada penginapan di Mekah, Medina nggak ada. Mereka datang langsung ke tenda. Lalu paket kedua 17.000 real dan paket ketiga itu 20.000 real. Itu hanya Mekah tuh Mekah. Nggak ada penginapan di Mekah, nggak ada penginapan di Medina, nggak ada macam-macam. Pokoknya hanya 5 hari saja, 7 hari perjalanan. 2 hari sebelum itu tanggal 8, kemudian pulangnya tanggal 14. Nah ini di 2021. Nah ini Bapak sekalian kira-kira jawaban dari pertanyaan kira-kira pemerintah itu sebenarnya siap nggak sih? Sangat siap. Dan beliau setiap hari ngontrol kami. Kalau kami 2-3 hari nggak ada laporan tuh langsung ditanya lagi gimana perkembangannya bagaimana. Itu saking seriusnya anggota DPR untuk bersama-sama melayani jamaah haji. Lalu yang kedua soal kita punya utang dengan Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sistem yang disiapkan oleh Arab Saudi dengan berbagai aturan yang salah satunya adalah Ta'limatul Hajj, aturan tentang penyelenggaraan ibadah haji. Itu salah satu butirnya menetapkan bahwa pada tanggal 29 Sya'ban itu setiap misi haji pengirim jamaah harus sudah menyelesaikan seluruh legalisasi kontrak-kontrak layanan di Arab Saudi, layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Nah, kalau kontraknya sudah dilegalisasi, maka kemudian harus segera melakukan pembayaran seluruh kontrak tersebut secara 100% kepada rekening Kementerian Haji Arab Saudi melalui e-Hajj, melalui aplikasi e-Hajj. Nah, pembayaran ini lalu kemudian digunakan untuk memproses penerbitan visa. Visa itu by name Pak, bukan gelondongan tuh, by name. Nomor 1 Subhan Khalid, nomor paspor sekian. Penginapan di Mekah, nomor kontraknya sekian. Penginapan di Medina, kontraknya sekian. Penyedia layanan konsumsinya kontraknya sekian, bisnya kontraknya sekian. Lalu di kolom terakhir itu pembayaran, lunas tidak lunas. Kalau lunas, kolomnya itu akan berwarna hijau Pak. Nah kalau sudah hijau, Pak Kabid Haji di masing-masing provinsi itu sudah langsung bisa klik dan keluar visanya, bisa diterbitkan di provinsinya masing-masing. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa di kabupaten Pak Kasih sudah bisa mencetak dari kabupaten. Nah kalau belum lunas Pak, itu warnanya merah dan tidak bisa menerbitkan visa. Nah jadi kalau kita punya utang Pak, jamaah tidak akan pernah bisa berangkat. Tuh. Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah tinggal di Saudi Pak? Ada? Atau punya keluarga yang kerja di Saudi Pak? Ada berarti ya? Nah kira-kira coba ditanya Pak, pernah bisa utang nggak sama majikannya Pak? Atau sebaliknya Pak, berita yang kita terima, warga kita yang kerja di sana nggak dibayar bertahun-tahun, bahkan disiksa ya. Nah, kalau ada Bapak Ibu sekalian yang bisa utang ke Arab Pak, ajari kami Pak. Biar kami nggak usah minta izin ke Pak Dokter ini untuk bayar lunas, karena di aturan negara kita nggak ada Pak, kontrak bayar lunas itu nggak ada. Mesti kontrak itu termin, betul ya? 30%, nanti ada progres lagi, 40%, progres lagi, lunasi, begitu kan? Itu di negara kita. Nah di Arab Saudi untuk yang haji ini tidak, jadi kita harus bayar lunas hidup. Dan itu setiap tahun kita jadi temuan di sini Pak. Nah kalau nggak lapor sama beliau untuk mentransfer itu ya kami selalu disalahkan. Sehingga ketika mau transfer bayar itu lapor dulu sama Komisi 8. Ini kita harus bayar sekian. Nah ketika selesai haji, kloter terakhir kembali ke tanah air tanggal 16 Muharram. Setiap tahun Pak, kuota kita yang 221.000 itu selalu tidak pernah penuh. Kenapa? Dari awal sebenarnya sudah kita siapkan ada cadangannya, lebih dari 100%, 105% kita siap. Tetapi ada kondisi-kondisi yang jemaah batal itu tidak bisa diganti.
jamaah Pangandaran berangkat ke Bekasi, sampai ke Bekasi, besok itu terbang. Beberapa jam menjelang terbang itu la qadarullah ada yang wafat atau sakit keras, langsung masuk ke rumah sakit dan dirawat sampai selesai operasional haji. Nah, karena orangnya sudah berangkat, sudah masuk asrama haji dan tinggal terbang, ini tidak mungkin bisa digantikan. Ngejar ke Pangandaran untuk menggantikan itu juga nggak bisa. Umpamanya ada orang yang sudah siap, Pak, kami siap menggantikan gitu kan. Tapi kalau kemudian hitungan 2 jam terbang, itu pasti nawar, Pak. Loh, saya belum pamitan, saya belum selamatan, Pak. Walhasil pesawatnya terbang ya terbang saja dalam kondisi kursi 02 atau 3 atau 1. Nah, setelah dikalkulasi sampai akhir kloter, itu rata-rata ada 700 sampai 1000 orang yang mengalami batal seperti ini, Pak Kiai, tapi tidak bisa digantikan. Nah, lalu kami kemudian membentuk namanya tim rekonsiliasi. Dari kami tim 5 orang, lalu kemudian dari Kementerian Haji 5 orang untuk mendata kuota yang sudah diberikan ke kita ini, berapa yang digunakan dan berapa yang tidak digunakan. Setelah kemudian kita rekap semuanya, by name, si A, nomor dan seterusnya, kloter sekian tidak berangkat karena meninggal di asrama haji, karena sakit dirawat di rumah sakit mana, itu semuanya jelas ada. Nah, total kemudian katakan 1000 orang. Kita buat berita acara berdua dengan Kementerian Haji, lalu kemudian berdasarkan berita acara itu kita buatkan surat Menteri Agama kepada Menteri Haji menyampaikan kondisi itu dan meminta pengembalian dari uang yang sudah dibayarkan tetapi jamaahnya tidak berangkat. Nah, setelah surat itu diterima, tidak kemudian besok pagi dibayar, Pak, itu 2-3 bulan kemudian baru dikembalikan uangnya itu. Nah, karena memang soal uang ini harus diverifikasi yang sangat ketat. Kita paham lah, kalau bendahara itu harus pelit, Pak. Kalau nggak pelit bukan bendahara gitu ya. Tapi pelit ini teliti, maksudnya itu supaya jangan salah bayar kan gitu. Kalau sudah salah bayar, nariknya lagi susah. Nah, jadi sesungguhnya Bapak sekalian, kita tidak pernah punya hutang kepada Arab Saudi, justru sebaliknya kita punya pembayaran lebih kepada Arab Saudi yang harus kita minta pengembalian. Ini soal hutang ya. Nah, lalu yang ketiga soal kuota. Ini, Pak, ini kita kan sudah nggak ada haji 2 tahun, kira-kira bisa nggak nanti kalau dirapel 2022 itu kita jadi berangkatnya tuh 600.000 bisa nggak kira-kira seperti itu? Ibu sekalian yang saya hormati, persoalan kuota itu sebenarnya bukan terletak pada jumlah orang, tetapi terletak pada kapasitas yang terbatas, khususnya di Mina. Di Mina itu kita mendapatkan space Mina Syar'i dan Tausiat Mina asalnya dengan tambahan ruang di Mina itu 126.000 meter persegi. Kalau dibagikan kepada seluruh jamaah kita yang 221.000, itu setiap orang hanya kebagian 0,8 meter, 80 cm saja. Maka setiap tahun kita selalu mendengar sempit di Mina itu ya, berebut sempit. Apalagi jamaah Pangandaran ini ke Mina, Arafah, Musdalifah, Mina itu kan cuma 5 hari. Itu kayak bawanya 2 bulan. Koper gedenya dibawa, embernya dibawa, pancinya dibawa. Ya, jadi nambah sempit aja. Nah, ini kan di sini. Arab Saudi sudah mencoba untuk melakukan inovasi perluasan Mina, yang kemudian kita kenal dengan Mina Jadid. Nah, sebagian orang menyebutnya Tausiat Mina, perluasan Mina. Orang muasasah menyebutnya Mantikotul Dzil. Nah, ini lebih seru nih. Daerah bayang-bayang nggak jelas, bayang-bayang jelas. Nah, Mina Jadid ini, Pak, jemaah kita ditempatkan di sana itu ada 9 maktab 1 sampai maktab 9 dengan jumlah jamaah kurang lebih 27.000. 27.000 itu sama dengan kuotanya Malaysia, Pak. Kita dapat tempat yang di ujung sana.
tanggal 9 Dzulhijjah ketika terbenam matahari, di belakangnya itu yang 9 maktab itu tidak bisa diperluas, Pak. Dan Arab Saudi juga tidak mau memperluas itu. Kenapa? Pelangnya nggak mau dipindah, Pak. Kita sudah minta pada Arab Saudi, cobalah pelang itu dipindah saja supaya jamaah nggak usah tahu batasnya di mana. Kalau nggak tahu batasnya kan nggak protes ya, Pak. Ini karena jelas-jelas ada pelangnya gede banget itu, Mina and Hien, kok dia ada di belakang sana dan 9 maktab. Oke lah kalau nggak pelangnya itu nggak usah dipindah, tapi ditutup saja lah, jadi iklan Indomie atau apa gitu ya. Jadi orang nggak tahu kalau dia sudah melewati batas Mina. Nah ini problem kuota. Jadi ketika kita minta tambahan ke kuota, itu sesungguhnya tidak pernah ada tambahan kuota secara internasional. Tambahan-tambahan yang kita terima itu hanya ngotak-atik jemaah yang tidak berangkat saja. Umpamanya Iran tidak memberangkatkan, Suriah perang, terus Yaman sebagian nggak berangkat dan lain sebagainya. Di total katakan ada 100.000 jamaah yang tidak berangkat secara internasional. Itulah yang kemudian dibagikan kepada negara-negara yang minta tambahan. Dan Indonesia selalu mendapatkan yang terbanyak, 10.000, yang lain mungkin dapat 500, 1.000, 200 dan lain sebagainya. Indonesia dapat 10.000 karena memang jumlahnya banyak. Nah ini problem kuota. Jadi tidak semata-mata bahwa kita tidak minta, terus kita minta. Ini beliau ini setiap ketemu dengan orang Arab, siapa orang Arab diminta tambahan kuota. Mulai menteri, duta besar, siapa saja yang ketemu sama beliau itu. Nah kami sesuai fungsi kami setiap kali pertemuan kita sampaikan apa gunanya kita setiap tahun dinilai terbaik kalau kuotanya nggak ditambah gitu kan? Karena setiap tahun baik survei internasional maupun survei nasional itu selalu Indonesia ranking 1 soal ketertiban pengelolaannya itu dengan jumlah yang besar. Nah berbekal itu kita minta tambahan kuota, jawabannya gitu, mau ditambah gimana, mau saya tempatkan di mana, nanti saya taruh di ujung lebih jauh lagi atau nggak repot lagi, bilang nggak sahnya lebih kenceng lagi. Nah usulan dari Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mengusulkan gimana kalau Mina itu ditingkat ya. Itu sudah kita terima lama dan sudah kita sampaikan ke pemerintah Arab Saudi dan sudah dijawab. Di tahun 2015 kita secara resmi kita sampaikan, lalu 2018 kami menerima jawabannya, Indonesia usulan tentang Mina ditingkat itu sudah kami kaji. Kami sudah mengundang berbagai pihak, ulama, teknokrat, macam-macam, undang mendiskusikan itu. Nah sampai hari ini kami mengalami 2 kendala yang belum ketemu jawabannya. Kendala apa itu? Yang pertama kendala syar'inya, bahwa sebagian besar ulama yang saya ajak diskusi itu berpendapat bahwa mabit di bawah atap permanen itu hukumnya tidak sah. Nah jadi kalau ada jemaah nanti ditempatkan di lantai 1, lantai 2 yang atapnya itu cor ya permanen, itu mabitnya tidak sah. Nah kalau itu yang terjadi, maka jemaah-jemaah itu akan naik ke lantai paling tinggi supaya tembus ke langit. Dan kalau itu yang dilakukan, itu sangat berbahaya bagi keselamatan dan keamanan jamaah. Dan Arab Saudi tentu tidak mau karena membangun itu lalu dituduh sebagai penyebab terjadinya kecelakaan di Mina. Nah lalu yang kedua kendala teknis. Untuk membangun Mina bertingkat itu membutuhkan biaya yang tentu luar biasa besar. Sebagai gambaran saja Pak, waktu Arab Saudi membangun gedung Jamarot, Mabna Jamarot itu per meternya itu biayanya 30.000 rial Pak. 1 meter. Kalau 30.000 rial itu kira-kira 120 juta. Satu rumah dapat lah, itu hanya 1 meter bangunan. Nah, kalau itu untuk bangun Mina seluas itu ya tentu biayanya akan sangat besar. Dan Saudi sudah mengundang para investor besar-besar itu, ada Bin Laden, ada Bin Dawud, ada Bin macam-macam diundang, nggak ada yang mau Pak. Bukan nggak ada yang mampu, nggak ada yang mau, karena apa? Nggak ada untungnya. Itu mengeluarkan biaya sebesar itu hanya dipakai 5 hari dalam setahun dan sisanya harus merawat.
gedung itu kalau sudah dibangun Pak tidak bisa digunakan apa-apa kecuali hanya untuk mabit saja. Mau jadi tuan rumah Piala Dunia di Mekah kan ya nggak lucu juga kan? Atau apa itu senam internasional di Mekah menggunakan gedung Mina kan nggak lucu juga, nggak ada mau juga. Di samping cuacanya juga luar biasa. Nah mungkin yang paling agak cocok ya Jambore Internasional mungkin Pak. Kemah internasional itu agak ada pantas-pantasnya. Tetapi setelah kita cek, Jambore Internasional itu pesertanya hanya 5.000 Pak, hanya 2 maktab saja. Ya nggak cocok lah ya. Kita saja punya 73 maktab, masa ini cuma dipakai 2 maktab. Nah, jadi kira-kira itu Pak. Ini upaya yang sudah kami lakukan terkait dengan upaya penambahan kuota ini. Jadi problemnya semata-mata adalah karena space di Mina syar'i, hudud syar'inya itu ya sangat terbatas. Nah mungkin Bapak sekalian, ini para kiai, para alim, para ustadz, ini saking bijaknya, saking gimana cara supaya jamaah tetap sah meskipun ditempatkan di Mina Jadid, itu setiap menjelang terbenam matahari jemaahnya diajak olahraga ke depan, betul ya, ke Muaisim, ke Jamarot sambil nunggu lewat tengah malam sehingga syarat mu'dhamul lail terpenuhi, balik lagi ke tenda. Nah tetapi ini kan problem bagi jemaah yang lansia, yang punya kekurangan fisik ya. Harus jalan kaki 7 kilo, PP 14 kilo dan lain sebagainya kan berat. Nah maka mungkin yang perlu dikaji, misalkan didiskusikan soal kaifiyah saja. Kita coba perhatikan tetangga kita di Mina Jadid itu ada Turki, ada Pakistan Pak, sebelah kiri kanan kita. Lalu kita amati kok nggak ada hiruk pikuk kayak tiap sore ke depan tuh nggak ada. Lalu kita coba tanya, ternyata memang mereka mengikuti mazhab Imam Hanafi yang berpendapat bahwa mabit di Mina itu sunnah Pak. Sehingga bagi dia nggak problem mau di Mina 1 jam, pulang ke hotel, atau datang yang sekedar lewat, atau bahkan nggak datang sama sekali kan? Atau menikmati di Mina itu nggak ada urusan sama dia tentang hukumnya. Nah kalau kita kan ikut Imam Syafi'i itu di Mina wajib ya, mabit di Mina itu kan wajib kan Pak. Kalau tidak melakukan itu maka harus bayar dam kan. Nah jangan-jangan karena takut bayar dam 350 rial bagi intinya belak kambingnya juga. Nah mungkin para kiai, para alim ya, para ustadz sekalian coba diskusikan kalau memang ini nanti bisa jadi kesepakatan. Tapi saya rasa kok tidak, soal ba'da zawal sampai sekarang nggak pernah selesai gitu ya. Tapi paling tidak kalau ini bisa diselesaikan, kami bisa bawa itu ke Arab Saudi. Arab Saudi ini Indonesia sudah tidak lagi mempersoalkan sempit atau luasnya Mina. Karena apa? Kami ikut Imam Hanafi, jadi mabitnya sunnah. Berani nggak Pak? Kalau berani tulis itu bawa, kasih ke saya bawa ke Saudi. Nah, untuk bahan negosiasi kami. Jangan kami suruh negosiasi minta tambahan itu bawa bilang nggak sah, kan repot kita. Nah ini kira-kira problem kuota. Jadi ya antrian itu sunatullah Pak, nggak ada yang bisa disalahkan. Kadang pertanyaan-pertanyaannya nggak bisa dijawab itu. Begitu daftar ke Pak Kasih, hari ini daftar, Pak saya berangkatnya kapan? 20 tahun lagi Pak. Terus nanti kalau kami meninggal bagaimana sebelum berangkat? Itu kan pertanyaan otoritas Tuhan Pak. Tanyanya jangan ke Pak Kasih dong, Pak Kasih nggak punya kuasa untuk nyambut atau tidak nyambutnya apa kok kalau mati saya kapan bisa berangkat apa enggak gitu ya. Itu sunatullah karena memang antriannya begitu. Dan semua orang yang antri itu punya hak yang sama. Sering kali datang ke tempat saya, Pak, saya sudah tua, bisa nggak saya didahulukan? Saya bilang ya bisa Pak. Terus syaratnya apa? Minta izin kan yang di depannya itu. Jadi kalau di depan Bapak itu ada 2.000 orang, Bapak salaman satu-satu itu minta izin, Pak saya mau berangkat duluan, mohon izin diikhlaskan. Kalau ada tanda tangan 1.000 yang mengizinkan, ya saya berangkatkan. Tapi kalau satu saja yang tidak mengizinkan, berarti saya mendolimi yang satu itu kan. Itu kira-kira begitu. Nanti tanya ke Pak Kiai pun jawabannya sama seperti itu. Kan apa pertanyaan yang sesungguhnya jawabannya sudah tahu gitu kan. Tapi karena Pak Kasih ini
suruh jawab, dia bilang ya sudah, nanti sabar saja, mudah-mudahan ada percepatan. Mudah-mudahan ada percepatan itu kan jawaban apa ya, untuk bunga-bungai, tapi sebenarnya ya kalau nggak ada yang batal kan ada cepat juga Pak. Ini kira-kira problemnya Pak ya. Jadi tolong nanti disampaikan ke masyarakat sudah seperti itu. Sudahlah, tugas kita ini kalau jemaah ini ya niat untuk berangkat. Caranya adalah daftar. Bismillah, uang yang didaftarkan itu sudah diserahkan sepenuhnya milik Allah. Nggak usah dilirik-lirik lagi Pak. Nanti mau saya ambil pinjam dulu untuk modal dagang sayur, pokoknya gitu nggak usah. Itu kalau itu dilakukan, nanti uang itu haknya Allah Pak. Itu bukan untung malah buntung, malah hilang porsinya, nggak jadi berangkat, duitnya apa-apanya hilang semuanya. Udahlah, bismillah, saya mau berangkat, saya daftar, ini uangnya, saya pulang bawa porsi. Soal pengelolaan keuangan haji, beliau ngawasinya sangat ketat Pak, syar'iyyat wa idariyat Pak, baik secara syar'i maupun secara administrasi. Percayakan sama beliau, bukan ya. Kalau dari sisi jumlah pengawas itu Pak, itu rasanya kok tidak mungkin ada orang yang bersekongkol untuk menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada orang sebanyak itu. Jadi percayakan saya sama Komisi 8 sebagai pengawas pengelolaan keuangan haji. Itu kira-kira gambaran Pak ya soal kuota. Nanti kalau ditanya sama jamaah punya problemnya ada di mana, ya di sana. Nah, ada kabar gembira, itu visi 2030-nya Muhammad bin Salman itu akan memproyeksikan bahwa jemaah haji di tahun 2030 itu menjadi 5 juta orang. Sekarang ini antara 1,8 sampai 2 juta orang dari luar Arab Saudi. Nah, di 2030 dia akan proyeksinya itu menjadi 5 juta orang. Kalau 5 juta orang, kira-kira kita bisa mendapatkan 500.000 lah, 10% dari seluruh jamaah itu. Nah, kalau 500.000 ya berarti kan kita bisa memberangkatkan 200% dari sekarang. Nah, semestinya ini sudah ada tahapan-tahapan progresnya di 2021, 2022. Nah, lalu kemudian yang terakhir soal Pak, kasih dong kepastian Indonesia ini kapan bisa berangkatkan umroh. Ya, sebuah kepastian itu perlu proses. Nah, selama proses itu belum selesai, tentu ya belum siap untuk diberikan kepastian, atau dibalik lah, kasih target waktu, lalu kemudian prosesnya dijalankan secara ketat. Kalau bahasa balaghahnya itu, untuk menuju ke tasdik itu harus disertai dengan tasawur ya Pak. Ya, tasawurnya dulu lah, hasilnya belakangan. Betul, Arab Saudi sudah menyampaikan nota diplomatiknya kepada Indonesia, dan itu diterima oleh Bu Menteri Luar Negeri dan sudah disampaikan ke kita. Tetapi bahasa lengkapnya itu adalah Indonesia dipersilahkan untuk memulai pengaturan umroh. Jadi gemboknya sudah dibuka, tapi proses-prosesnya ini harus dijalankan dengan sangat ketat. Mulai dari protokol kesehatannya, integrasi datanya, lalu sistem karantinanya, dan seterusnya. Itu sekalian yang saya hormati, hari ini tim dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Satgas Covid terus melakukan koordinasi untuk mempersiapkan skema-skema pemberangkatan umroh. Mungkin Bapak sekalian pernah mendengar kita akan mencoba umroh rasa haji Pak. Biasanya umroh itu dari rumah masing-masing langsung ke airport. Ini akan kita coba di satu tempat, mulai dari asrama haji Pondok Gede atau dari Bekasi, yang seluruh proses protokolnya kita siapkan dari sana. PCR-nya di sana, karantina di sana, berangkatkan ke airportnya dari sana, dan seterusnya. Ini sedang digodok. Karena ternyata setelah dimitigasi, itu problemnya nggak sedikit, banyak sekali. Kalau hari ini berangkat umroh Pak, itu sesuai ketentuan Satgas harus mengikuti karantina 8 hari sebelum berangkat, 8 hari ketika pulang, dan 5 hari di Arab Saudi.
Jadi untuk karantina saja 21 hari. Kalau umrohnya 9 hari, maka umrohnya itu menjadi 30 hari. Nah, yang 30 hari itu kita hanya diizinkan untuk melaksanakan umroh 1 kali. Ziarah Kanjeng Nabi 1 kali, kemudian ziarah Raudhah 1 kali. Selebihnya di kamar. Nah, ini mungkin juga kalau ditawarkan masyarakat nggak ada yang mau juga. Biaya tentu besar, waktunya lebih lama, ibadahnya minimalis, sangat minimalis. Umrohnya cuma sekali, mengulang saja nggak bisa. PCR-nya tetap 6 kali, Pak. Nah, sudah ada penurunan harga ya di Indonesia. Itu sudah edaran per kemarin itu untuk PCR itu bisa 250.000, yang kemarinnya 490.000 dan 250.000. Nah, di Arab Saudi itu 150 real, yang sebelumnya itu 500 real. Sudah berkurang, tetapi tetap banyak juga kalau dikalikan 6 kali. Lalu kemudian kamarnya, setiap kamar itu hanya boleh diisi 2 orang. Kalau isinya 4, bayarnya tetap 4, tapi yang isi 2 orang. Jadi ya membengkak 2 kali. Nah, tentu akan ada tambahan biaya. Kalau dihitung dari waktu sudah pasti 30 hari. Kemudian ditambah dengan PCR, ditambah dengan kamar yang hanya boleh diisi 2 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini belum lagi kalau nanti ada indikasi satu di antara kelompok itu yang positif, maka semuanya harus tracing dan dikarantina lebih lama lagi, diisolasi, Pak. Nah, ini kira-kira, jadi kita ini sedang bergerak maju untuk mempersiapkan protokol-protokol agar ketika umroh ini dilaksanakan di masa pandemi, paling tidak bisa mengurangi jumlah hari dan bisa mengurangi melonggarkan protokol-protokol yang diberlakukan. Yang kalau di sana tuh di bis maksimal hanya boleh 20 orang. Nah, sedang kita upayakan karena kita sudah bisa meyakinkan bahwa semua jamaah itu negatif dan ini ada bukti PCR-nya, maka kemudian bisa ditambah supaya agar mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh jamaah. Nah, yang ketiga soal integrasi data. Di Arab Saudi ini memberlakukan sistem barcode. Ketika tiba di Bandara Jeddah maupun Madinah, itu setiap orang harus menunjukkan barcode melalui handphonenya masing-masing, lalu dibaca, gitu ya. Nah, sistem aplikasi kita Peduli Lindungi ini belum terintegrasi dengan sistem iktamarna dan tawakalna yang diberlakukan di Arab Saudi. Nah, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informasi ini sedang melakukan kerja bersama integrasi data dengan Kominfonya Arab Saudi agar sistem itu, aplikasi itu bisa integrasi hingga dari ketika daftar itu jamaah sampai sana sudah tidak mengalami kendala-kendala soal teknis lagi. Nah, karena itu terus kalian mohon bersabar saja soal ini, tidak usah buru-buru. Nanti kalau semuanya sudah clear, insya Allah kita akan bisa memberangkatkan umroh dan haji kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, umroh dan haji ini menjadi tempat bergantungnya ekonomi warga Mekah dan Madinah, Pak. Jadi selama 2 tahun ini warga Mekah dan Madinah itu betul-betul puasa yang luar biasa. Karena apa? Bapak bisa bayangkan ya, kehidupan warga Mekah dan Madinah itu bergantung dari kedatangan jemaah umroh dan haji. Yang paling sederhana saja, warga Mekah dan Madinah itu mulai berjualan jarum pentul, Pak. Ada teh susu, bahkan obat kuat yang jangan-jangan yang ngirim orang Pangandaran ini ke sana gitu ya. Karena setiap tahun saya selalu dipanggil itu ada jamaah bawa 3 koper isinya obat kuat, 4 koper isinya rokok. Itu nggak dilarang, Pak, yang dilarang jumlahnya. Kalau membawa sebanyak itu ya pakai mekanisme dagang yang ada pajak-pajaknya, itu bukan dititipkan jamaah. Jadi ya kami repot lah. Tetapi itu menjadi sumber penghasilan bagi warga Mekah dan Madinah. Nah, selama 2 tahun ini nggak ada, apalagi soal catering, gedung yang tinggi,
Hotel-hotel di Mekah dan Madinah, Pak, selama 2 tahun ini penghuninya sudah berganti, Pak. Nanti kalau begitu dibuka, tentu saya harus ngajak beliau ini tuh mengusir itu penghuni-penghuni di hotel-hotel yang itu tuh. Nggak tahu saya caranya gimana tuh kan, kalau penghuni Arab harus orang Arab juga, dan beliau ini pakar penghuninya itu luar biasa itu. Mahbas jin itu sudah berubah, bukan mahbas lagi, Pak, menjadi jannatul jin gitu, Pak. Ini luar biasa ya. Dengan kondisi seperti itu, Pak, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan haji dan umroh. Meskipun raja pun tidak akan berani menutup haji dan umroh karena dia akan menyengsarakan warganya. Nah, oleh karena itu, maka kita harus yakin bahwa ini teguran dari Allah supaya kita kembali lagi bahwa haji umroh ini betul-betul kita laksanakan hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini kira-kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.